Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga malam hari ini, di malam yang kedua salat tarawih, kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan baru saja kita melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa satu hari ini. Semoga rangkaian ibadah di bulan Ramadan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan keharibaan manusia yang paling mulia akhlaknya, yang luhur budi pekertinya, yang santun tutur katanya, yang paling rajin baca Al-Qur'annya, yang paling khusyuk di dalam sholatnya, yang tekun sholat tahajudnya, dan yang amat sangat mencintai umatnya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mencintai dan dicintai oleh beliau. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan banyak sebutan yang dikenakan kepadanya. Ramadan disebut juga Syahrus Syam, bulan puasa. Al-Baqarah 183 yang merupakan dalil yang mewajibkan kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Juga bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Quran. Dalam hadis Rasul juga menyebut Syahrul Ramadan Syahrun Mubarak, dan masih banyak sebutan lain. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin menjelaskan 3 sebutan itu. Syahrus Syam, bulan Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, dan itu dilaksanakan dari awal Ramadan sampai akhir. Puasa sesungguhnya mengajarkan kepada kita, hamba-hamba Allah yang beriman ini, untuk mendisiplinkan diri. Misal,
kita diperintahkan mulai imsak, mulai menahan diri, mulai start ibadah puasa itu begitu azan subuh berkumandang, stop. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh yang lainnya yang membatalkan puasa. Di siang hari mungkin ada makanan di depan kita, ada minuman di depan kita, tapi karena belum waktu buka, kita tidak berani untuk meminum dan memakannya. Disiplin. Padahal minuman yang ada di depan kita adalah minuman yang halal. Makanan yang ada di rumah kita juga adalah makanan yang halal. Tapi ketika Allah belum mengizinkan kita untuk memakannya, sampai nanti datang azan maghrib, kita tidak berani untuk memakannya. Itu artinya puasa mengajarkan kepada kita umat Islam hidup disiplin. Jangankan yang haram, jangankan yang makruh, jangankan yang subuhat, yang halal pun kalau Allah melarangnya, Allah tidak mengizinkannya, kita tidak berani makan, kita tidak berani minum. Kenapa? Kita lagi puasa. Disiplin. Yang kedua, puasa ini kan ibadah rahasia. Yang tahu kita puasa atau tidak hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain bisa dibohongi. Ada orang puasa padahal enggak puasa, pura-pura lemes, bibirnya dikeringin, padahal tadi dia habis makan di siang hari. Enggak puasa, orang enggak ada yang tahu. Tapi kita kan enggak lakukan itu, karena kita yakin Allah selalu mengawasi kita. Jadi Ramadan pun mengajarkan puasa ini supaya kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Siang hari enggak ada orang lain, makanan ada di depan kita, minuman ada depan kita, tapi belum waktu buka kita enggak berani makan dan minum. Kenapa? Allah lihat kita. Enggak ada yang lihat Pak, orang lain enggak ada, tetangga juga enggak ada yang lihat, enggak ada. Tapi fa'ain Allah, di mana Allah? Sikap itulah yang diajarkan oleh Rasulullah supaya merasa kita ini diawasi oleh Allah. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, sehingga kita tidak berani untuk melanggar larangannya itu. Wahai umatku, kata Allah, kalian puasa di siang hari, jaga itu mulutmu, jaga sikapmu, jaga amarahmu, jaga nafsumu, aku selalu mengawasimu. Ramadan mengajarkan agar kita selalu disiplin dan selalu mawas diri. Yang kedua, Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Al-Baqarah 185 Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Di bulan Ramadan, awal pertama kali wahyu Rasulullah menerimanya di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, Syahrul Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan itu? Hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paling tidak ada 3 makna diturunkannya Al-Quran itu. Pertama, sebagai pedoman hidup, sebagai way of life, sebagai rule of thinking. Bagaimana kita melangkah, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita cara hidup, Al-Quran jawabannya, pedoman. Yang kedua, penjelasan dari pedoman itu. Yang halal jelas halalnya, yang haram jelas haramnya, yang wajib jelas wajibnya, yang tidak wajib pun jelas. Al-Quran penjelas.
ini yang baik, ini yang buruk. Dan yang ketiga, Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, pembeda. Kalau pembeda baik dan buruk, benar dan salah, itu parameternya adalah logika manusia, itu cenderung subjektif. Banyak kasus di dunia ini yang kadang tidak memuaskan. Walaupun orang mengatakan kita junjung tinggi hukum, hukum tidak pandang bulu, itu kan teorinya, prakteknya banyak sekali hal yang kadang-kadang karena kebenarannya logika yang berbicara. Tapi kalau kepada itu Allah yang mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran adalah mutlak dari Allah, yang benar menurut Allah benar kita katakan, yang salah menurut Allah salah kita katakan. Itu Al-Quran, Al-Furqan, pembeda yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah, yang boleh dengan yang tidak boleh, yang halal dengan yang haram, dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Oleh karena itu, bulan Al-Quran ini mari kita rutinkan baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Tidak hanya membacanya, tidak hanya tilawah, tapi juga tadarus. Tadarus dari kata darasa yadrisu tadris, mempelajari. Mempelajari itu bisa mempelajari hurufnya, tahsinul, bisa mempelajari tajwidnya, juga bisa mempelajari tafsirnya dan lain sebagainya. Intinya bagaimana kita memahami Al-Quran sebagai way of life, sebagai pedoman hidup, agar kita tidak tersasar dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Rasul ajarkan kepada umatnya, kata Rasul apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah wahai umatku Al-Quran, baca, fahami, amalkan Al-Quran itu, karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada mereka yang gemar membacanya. Ramadan, bulan Al-Quran, karena diturunkan pada bulan Ramadan, mari kita gemarkan untuk membaca Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini. Yang ketiga, sebutan Ramadan lain disebut dengan Syahrul Mubarak. Dalam sabdanya Rasul telah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang bulan suci Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Rasul menyebutnya Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Apa keberkahan dari Ramadan? Banyak sekali. Di antaranya dilipat gandakan nilai pahala ibadah kita. Tadi kita sudah sama-sama melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Di bulan Ramadan nilai pahalanya lebih baik daripada di bulan-bulan lain. Maka jangan pernah kita sia-siakan waktu yang Allah berikan ini untuk memotivasi diri. Paling tidak anggap sajalah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak tahu Ramadan yang akan datang kita sampai atau tidak umur kita. Ramadan tahun 2024 apakah kita masih hidup atau tidak? Kan kita nggak tahu. Nah, sebelum umur ini habis, Allah mari berkesempatan kepada kita, mari manfaatkan bulan yang penuh berkah ini, dilipat gandakan semua pahala ibadah kita. Mari manfaatkan waktu yang baik ini untuk memperbanyak ibadah. Apalagi Rasul juga mengatakan fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan juga ada satu malam yang kalau kita beribadah di malam itu, maka nilai pahala kita lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Yang itu dikenal dengan Lailatul Qadar. Allah jelaskan
makna Lailatul Qadar paling tidak ada 3. Yang pertama kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bulan kemuliaan, malam kemuliaan. Kenapa? Karena malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata qadar sendiri juga diartikan adalah malam takdir. Karena malam itu Allah tentukan takdir kita, Allah perbaharui takdir kita untuk setahun ke depan. Maka ketika malam takdir itu ditentukan oleh Allah, kita sedang beribadah, insya Allah baik ke sana. Berikutnya, Lailatul Qadar juga dimaknai malam kesempitan. Surat ayat yang keempat dari surat ini Allah jelaskan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Malam itu malaikat berbondong-bondong turun ke langit bumi untuk mendengarkan keluh kesah, mendengarkan doa dan jerit tangis hamba-hambanya yang malam itu memohon kepada Allah. Dan Allah izinkan kepada para malaikat untuk menyelesaikan segala urusan hamba-hambanya yang malam itu beribadah. Kalau kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Terakhir, keberkahan dari Ramadan itu diantaranya juga adalah dikabulkannya segala doa. Kalau kita perhatikan Bapak sekalian, ayat yang menjelaskan tentang kewajiban ibadah Ramadan dimulai dari Al-Baqarah 183, berlanjut 184, terus 185, tapi kemudian loncat 187. 186-nya bukan berbicara tentang puasa Ramadan, tapi berbicara tentang doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka jawablah, fa inni qarib. Aku ini sangat dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambaku. Idza da'ani, kalau hambaku itu berdoa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini mungkin ada problem yang enggak kunjung selesai, ada penyakit yang enggak kunjung sembuh, ada keinginan yang juga belum juga tercapai. Enggak usah putus asa. Malam ini adalah malam Jumat. Jumat adalah Sayyidul Ayam. Bulan ini adalah bulan Ramadan. Ramadan adalah syahr, apa itu? Sayyidus syahr, Sayyidus syuhur. Pemimpin bulan dengan pemimpin hari bertemu dalam satu waktu, maka mustajabalah doa kita. Jangan sia-siakan malam ini, malam Jumat ada di bulan Ramadan, doa kita mustajabah karena kata Rasulullah, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang Allah berkahi. Di antara sekian banyak keberkahannya adalah dikabulkan segala doa. Jangan pernah putus asa kalau kita punya masalah. Jangan pernah susah dan payah. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Mintalah sama Allah dengan penuh keyakinan. Ya Allah, mohon malam hari ini malam yang penuh keberkahan yang Kau berkahi. Di bulan Ramadan yang Kau berkahi, di hari Jumat yang Kau berkahi. Di antara kami mungkin ada doa yang belum dikabulkan. Kami mohon ya Allah, kabulkan doa kami malam ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa istilah untuk menyebut Ramadan. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Walafu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.